Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Azmi Hidayatullah dari jurusan Farmasi Fakultas Farmasi angkatan tahun 2023. Sini saya mendapat tugas yang berjudul lagi Naluri Logika dan Hati, dan topik yang akan saya bahas adalah penyalahgunaan platform digital untuk kejahatan seksual. Sebelum menjawab pertanyaan yang disediakan, saya akan membahas apa sih itu kejahatan seksual. Kejahatan seksual adalah perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa atau gender. Akibat dari kejahatan seksual ini adalah korban dapat mengalami penderitaan psikis atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan jiwa atau reproduksi, dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Masuk ke pertanyaan pertama. Apa saja bentuk-bentuk penyalahgunaan platform digital untuk melakukan kejahatan seksual? Dari referensi yang saya dapat, terdapat beberapa kejahatan seksual yang bisa digunakan dengan platform digital. Yang pertama itu cyberstalking. Cyberstalking ini adalah tindakan menguntit yang dilakukan di media sosial. Yang kedua ada cyber harassment. Cyber harassment ini adalah tindakan mengintimidasi dan melecehkan korban di media sosial. Umumnya pelaku cyber harassment ini bertujuan untuk balas dendam. Yang ketiga itu ada body shaming. Banyak yang tidak sadar body shaming ini merupakan salah satu kejahatan seksual. Body shaming dilakukan dengan mencela atau mengejek bagian-bagian tubuh seseorang. Yang keempat ada prostitusi online. Prostitusi online ini adalah tindakan praktik seksual yang dilakukan untuk menerima imbalan berupa uang. Biasanya yang terlibat kasus prostitusi online ini adalah wanita. Selanjutnya ada penyuapan seksual. Penyuapan seksual ini kurang lebih sama dengan prostitusi online. Hanya saja penyuapan seksual ini pelakunya adalah si sang pemberi imbalan. Sedangkan prostitusi online pelakunya adalah sang penerima imbalan. Nah, penyuapan seksual ini biasa terjadi melalui media sosial. Hal ini dilakukan dengan menawarkan beberapa hadiah atau imbalan untuk membujuk korban agar melakukan hal-hal yang bisa memuaskan hasrat pelakunya. Selanjutnya ada sexting atau sex texting. Texting adalah tindakan mengirim foto, video, atau pesan vulgar kepada seseorang. Texting ini umumnya dilakukan oleh pasangan-pasangan yang sedang LDR dengan dalih menjaga keharmonisan antar pasangan. Namun, ada juga yang melakukan sexting dari salah satu pihak. Hal ini bisa membuat penerima pesan merasa tidak nyaman dan aman. Selanjutnya ada doxing. Doxing adalah tindakan menyebarkan informasi pribadi seseorang tanpa persetujuan orang tersebut. Yang terakhir ada revenge porn. Revenge porn ini adalah tindakan balas dendam yang dilakukan dengan menyebarkan foto, video, atau pesan vulgar dari korban. Umumnya, ini terjadi pada pasangan-pasangan yang sedang bertengkar atau sudah berpisah. Masuk ke pertanyaan kedua, apa saja faktor-faktor yang mendorong seseorang dalam penyalahgunaan platform digital untuk kejahatan seksual? Yang pertama ada hawa nafsu. Hasrat seks yang tidak dapat disalurkan menjadi faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan seksual. Hawa nafsu ini bisa juga ditimbul dari kelainan kejiwaan berupa fetish. Yang kedua ada fantasi seksual. Perlu diketahui, fantasi seksual ini adalah imajinasi seseorang untuk meningkatkan gairah seksualnya. Ada beberapa orang yang memiliki fantasi seksual yang berlebihan atau berbahaya, sehingga berpotensi untuk mendorong seseorang melakukan kejahatan seksual. Selanjutnya karena hubungan keluarga yang renggang. Seringkali kita temui beberapa anak-anak dengan hubungan keluarga yang kurang harmonis menjadi korban maupun pelaku kejahatan seksual. Hal ini dikarenakan kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anaknya, sehingga anak tersebut mencari sumber kebahagiaannya sendiri. Yang terakhir yaitu lingkungan pertumbuhan yang toksik. Lingkungan pertumbuhan sangat berpengaruh dalam membentuk karakter seseorang. Jika lingkungan pertumbuhannya baik, maka karakter orang tersebut dapat menjadi baik. Namun, jika lingkungan pertumbuhannya buruk, maka karakter orang tersebut juga bisa menjadi buruk. Masuk ke pertanyaan terakhir, bagaimana kita agar terhindar dari kejahatan seksual melalui penyalahgunaan platform digital? Yang pertama, jangan terlalu sering memposting hal-hal pribadi di media sosial. Yang kedua, hindari konten yang berpotensi menarik pelaku kejahatan seksual. Yang pertama, jangan terlalu sering memposting hal-hal pribadi di media sosial. Yang kedua, hindari konten yang berpotensi menarik pelaku kejahatan seksual. Yang ketiga, membatasi pertemanan dalam media sosial. Yang keempat, menyeting privasi akun media sosial. Dan yang terakhir,
aktif menyuarakan atau melaporkan tindakan yang mengarah ke kejahatan seksual. Sekian video dari saya dan terima kasih telah menyaksikan.